Itu bisa dianggap sebagai ancaman itu. Ya, karena apa? Karena alasan tabernakel itu bukan teologi. Tabernakel itu adalah pengajaran katanya. Jadi bingung lagi kan? Apa bedanya pengajaran dengan teologi kan gitu. Tapi ini masih bisa saja jadi ancaman. Ketika di semester 2 ini saudara belajar nanti teologi tabernakel, apalagi di penghujung pengajaran ini nanti kita akan menyentuh, ya perhatikan, kita akan menyentuh buku ini, ya kita akan bersentuhan dengan Iktisar ini, yang dianggap sebagai buku suci, yang dianggap sebagai buku keramat. Bahkan beberapa orang mengatakan Iktisar ini lebih tinggi dari Alkitab. Merinding saya ngomongnya ini, tapi ini fakta. Ya, jadi hadirnya kalian, hadirnya Salem, hadirnya kita yang berupaya ya, dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengangkat mengangkat keberadaan dari pengajaran kita ini sebagai sebuah teologi. Nah, kita dianggap sebagai ancaman. Ya, saya harus terbuka ngomongnya. Ini dianggap sebagai ancaman. Tentu tidak semua, saya sebutkan tadi oknum-oknum yang masih belum terbuka cara berpikirnya untuk menggali kebenaran. Gitu ya. Jadi kita berada di dua opini ini. Jangan takut, jangan ragu. Itu yang ingin saya tekankan. Ketika ada orang mengatakan dari orang-orang teologi, basi lu. Nah, enggak usah kecil hati. Itu memang tugas kita. Atau yang kedua, ini bahaya ini. Ini antikris sudah datang. Firman Tuhan sudah digenapi, para penyesat-penyesat sudah ada di sinode GPT, di Salem GPT. Ya, jangan mundur, maju terus. Selama kita tidak melanggar kebenaran firman Tuhan, maka kita jalankan kehendak Tuhan. Ya, oke. Nah, tabernakel sebagai sebuah teologi berdasarkan apa dong? Berdasarkan apa kalian bicara bahwa tabernakel itu adalah sebuah teologi? Kalau kalian sudah mendapatkan buku saya itu, saudara bisa baca deskripsinya di sana. Yang pertama adalah mohon maaf. Ya, yang pertama adalah ya berdasarkan dari arti kata teologi itu sendiri. Ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa pengajaran tabernakel ini adalah sebuah teologi, karena orang akan tanya, saudara bisa menjawab, kita bisa menjawab. Ya berdasarkan artinya, arti kata teologi apa sih? Arti kata teologi kan diambil dari dua kata Yunani ini. Theos dan logos. Teologi. Artinya, teologi adalah sebuah kegiatan pembelajaran mengenai Allah. Tentang Allah dan kepada Allah yang memperkenalkan dirinya dalam ruang lingkup Alkitab, ya kan? Itu definisi teologi. Nah, pengajaran tabernakel mencakup di sini semua. Pengajaran tabernakel adalah kegiatan pembelajaran mengenai Allah. Tentang Allah dan kepada Allah yang memperkenalkan dirinya dalam ruang lingkup Alkitab. Nah, kita harus tegas. Jangan sampai alumni dari Salem justru yang mengatakan, itulah kemarin. Saya juga bingung. Di Salem itu nggak ngerti apa yang diajari. Masa tabernakel dibilang sebagai teologi. Ya, jadi kalau alumni Salemnya bicara begitu, kita mau ngomong apa lagi?
Ya paling waktu dia belajar pengajaran tabernakel lagi tidur mungkin ya. Ya, oke. Itu yang pertama. Mengapa tabernakel layak disebut sebagai sebuah teologi? Karena definisi atau etimologi dari kata teologia itu sendiri. Nah, yang kedua, tabernakel sebagai sebuah teologi justru poin ini yang sangat-sangat padat sekali. Perhatikan baik-baik. Tabernakel disebutkan sebagai sebuah teologi karena dua hal yang tadi. Karena dua hal tadi itu akan dibahas bahkan menjadi central point dari pengajaran tabernakel. Apa itu? Konsep pendiaman yang tadi dan konsep peribadatan. Dan itu dibicarakan di dalam seluruh era di setiap Alkitab. Perhatikan ya. Saudara bisa lihat cat saya itu sudah saya simpulkan semuanya setiap era. Ya, setiap era yang disebutkan tadi Ibrani pasal 1 ayat 1. Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita tentang dua hal ini. Pendiaman, peribadatan. Ya. Ini yang disebut sebagai sebuah teologi. Teologi mengenai pendiaman Allah dan peribadatan umat manusia kepada Allahnya. Gitu ya. Di setiap era kita akan lihat satu persatu. Ya, Adial Sura, izin matikan video, jaringan di sini putus-putus. Ya. Nah, di setiap era, kita mulai dari era Edenik. Kita mulai dari era Eden. Ketika Allah menciptakan manusia, dalam Kejadian pasal yang kedua, kita menemukan bahwa lalu Allah membuat satu tempat di Eden. Perhatikan, selalu bicara tentang konsep pendiaman. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 dan 9 dulu, tolong dibaca gantian. Kejadian pasal 2 ayat 8 dan 9. Manusia dan Taman Eden. Yeah. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Yeah. Ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, jadi ada sebuah tempat. Dia selalu menggunakan sarana satu tempat untuk dia mengkomunikasikan dirinya. Ya, untuk mengkomunikasikan dirinya. Lalu saudara perhatikan, loh, apa hubungannya di sana dengan tempat peribadatan, Pak? Nah, saudara mungkin tidak jeli melihatnya. Karena tidak ada memang kata ibadat di sana. Tapi coba saudara perhatikan ayat yang ke-15 dan 16. Ayat yang ke-15 dan 16. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, inilah ibadatnya Adam dan Hawa. Di Taman Eden itulah keluar firman Tuhan. Di Taman Eden itulah keluar perintah Tuhan. Saudara perhatikan, kalau memang tidak disebutkan ada mimbarnya, tetapi Allah berkhotbah di sini.
Allah berbicara kepada manusia di Taman Eden itu. Inilah tabernakel yang pertama dalam arti pendiaman. Allah berdiam di tengah-tengah umatnya, dan umatnya beribadah. Caranya Adam dan Hawa dari informasi Alkitab yang kita lihat, caranya mereka beribadah kepada Allah adalah lewat dua cara ini. Yang pertama adalah mereka harus mengusahakan. Gitu ya. Mereka harus mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Itulah ibadahnya mereka. Cara mereka beribadat kepada Allah pada waktu itu adalah dengan dua cara itu. Yang pertama, mereka harus mengusahakan dan memelihara taman itu. Tempat kediaman Allah. Nanti juga di Perjanjian Baru, tubuh kita ini adalah bait suci. Kita harus merawat. Kita harus memelihara. Jangan kamu binasakan bait suci Allah. Sama. Tidak beda. Taman Eden adalah tabernakel yang pertama. Yang kedua, cara mereka beribadat adalah mereka harus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan dikatakan ayat 16, Tuhan memberikan perintah. Nah, perhatikan. Memberikan perintah. Sama saja kan? Nanti di tabernakel Musa ada 10 hukum. Nanti kita di gereja ini juga waktu kita beribadah kita mendapatkan perintah-perintah, larangan-larangan. Iya kan? 1 Timotius 3 ayat yang seterusnya bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Sama. Di Eden itu sudah terjadi, saudara. Mungkin saudara hari ini baru dengar ini. Tetapi ini adalah mata rantai. Saudara perhatikan, kalau saudara lihat panah ini berjalan terus. Panah ini berputar terus pada seluruh era. Nanti kita lihat satu-satu. Sampai nanti era kekal. Sampai nanti di era yang kekal. Sama. Konsep pendiaman dan konsep peribadatan itu selalu dipakai Tuhan. Ajaib memang Tuhan. Dari sekian banyak buku yang saya baca, saya belum pernah menemukan pemahaman seperti ini, saudara. Jujur saya katakan. Baru saudara yang dengar ini. Tabernakel sebagai sebuah teologi, itu berbicara tentang pendiaman dan peribadatan, dan sudah dimulai dari Eden. Allah langsung berkhotbah, berbicara kepada mereka. Ada larangan, ada perintah. Ayo kamu makan buah-buah ini ya. Tadi udah dibaca. Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon ya di taman itu. Lalu Tuhan mengatakan, makan ya. Kamu makan. Lalu kemudian Tuhan memberikan perintah, pelihara. Lalu Tuhan memberikan larangan. Jangan makan yang ini. Wow, ajaib sekali. Sungguh ajaib sekali. Konsep era Edenik inilah nanti yang ingin dikembalikan oleh Tuhan di konsep era kekal ini. Di kekekalan ini. Kalau kalian nanti sampai pada eskatologi, kemungkinan dosennya akan berbicara tentang hal yang di kekal ini. Akan berbicara tentang konsep beribadah di era kekal. Ya. Dua ini, pendiaman, peribadatan. Lalu bergerak. Kita bergerak lagi. Setelah di era Eden, ternyata manusia gagal. Manusia gagal. Lalu bergerak pada era dosa masuk ke dalam dunia. Ya. Dosa masuk ke dalam dunia. Tapi lihat, walaupun manusia sudah berdosa, gambar dan rupa Allah itu memang rusak. Gambar dan rupa Allah itu rusak. Tetapi perhatikan, konsep pengertian manusia, di mana dulu rupa dan gambar Allah itu ada pada diri mereka, konsep pendiaman mengenai Allah yang berdiam dan mengenai manusia yang beribadat itu tidak hilang. Ya, itu bisa saya pertanggungjawabkan. Ya, tidak hilang. Tetap ada keinginan untuk beribadah kepada Allah.
Buktinya Kain dan Habel. Kain dan Habel itu kan sudah produk setelah dosa kan? Ya iyalah, papa mamanya jatuh dalam dosa kok. Setelah itu manusia berikutnya itu sama, ada yang disebut dengan dosa imputasi atau dosa yang dipertalikan. Di dalam perjanjian baru disebut Adam yang pertama berbuat dosa, maka selanjutnya kita berdosa. Sampai kita yang sekarang, itu yang disebut dengan dosa yang diimpus, ya, impus, ya, dosa yang dipertalikan dengan Adam yang pertama. Tetapi lihat, Kain dan Habel tiba-tiba kita melihat informasinya di dalam Kejadian pasal yang keempat. Coba dibaca, Kejadian pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Sampai ayat 5 dah. Sampai ayat 5. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5. Ya, terima kasih. Terima kasih, sudah cukup. Makasih, Pak. Nah, lihat ini. Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Otomatis Kain dan Habel adalah manusia berdosa. Keturunan Adam yang berikutnya, manusia berdosa sampai kepada kita. Tapi lihat, walaupun mereka sudah diusir dari Taman Eden, coba lihat, kembali manusia itu memahami bahwa Allah itu berdiam di sebuah tempat dan bahwa manusia itu sebagai ciptaan harus beribadat. Makanya bapak saya marah sekali dulu sama kami, khususnya sama adik saya ya. Khususnya sama adik saya. Dia memang bukan orang yang suka ke gereja, bapak saya. Nggak suka ke gereja dia. Karena dia kekristenan itu bagi dia omong kosong. Karena banyak oknum-oknum hamba-hamba Tuhan di tempat saya nggak bisa jadi contoh. Ya mabuk juga, ya semua judi ya judi juga gitu. Pengurus-pengurus gerejanya. Jadi dia nggak masuk akalnya dia itu ke gereja. Tapi kepada anak-anaknya, dia keras sekali. Nggak boleh. Hari Minggu harus ke gereja. Ada adik saya itu nggak suka, nggak mau ke gereja. Akhirnya sampai-sampai bapak saya bilang begini, kesana aja kau, kesana katanya. Di sebelah sana itu kebetulan ada tempat ibadah yang selalu ada kedengaran suara mic-nya itu. Di loudspeaker-nya ada keras gitu. Bapak saya tuh kan, daripada kamu nggak punya Tuhan, kamu ke sana aja, kamu pergi ke sana. Sampai kayak gitu loh. Ya udah enggak apa-apa, kamu nggak usah nggak ke gereja juga nggak apa-apa, tapi kamu harus punya Tuhan gitu loh. Pergi ke sana. Sampai digituin sama bapak saya. Aduh, sekarang dia pemain drum saudara di gereja ya. Amin. Saking kerasnya almarhum papa saya itu. Walaupun manusia sudah berdosa, tapi ini tidak hilang saudara, tidak tahu mengapa. Walaupun manusia berdosa, dia tetap ingin bertemu dengan Tuhan penciptanya, dan dia ingin selalu beribadat. Lalu dia nanti akan membuat satu tempat khusus untuk dia beribadah karena dia tahu, ada Allah di sini. Ketemu batu yang besar, nanti orang tahbiskan dalam tanda petik, meresmikan batu itu sebagai tempatnya Tuhannya. Ada rumah angker, rumah yang tidak pernah ditinggali orang, ditaruh di sana mesbah-mesbahnya. Ya, untuk beribadah. Kita lihat dari sisi ininya dulu ya, bukan sisi benar atau tidaknya, tapi dari sisi
Dua hal ini yang kedip-kedip di depan kalian ini menentukan teologianya. Ini sangat menentukan teologianya. Di era dosa dimulai, Kain dan Habel, pasal 4, baru pasal 4 kejadian sudah ketemu. Manusia ingin beribadat. Dan Allah berdiam di sebuah tempat. Nah, gitu ya. Lalu bergerak terus. Keturunan Kain, Set, dan Enos terus bergerak sampai kepada kemudian manusia semakin jauh dari Tuhan. Ya. Ada pertanyaan? Enggak ya? Manusia semakin jauh dari Tuhan. Semakin jauh meninggalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan tetapkan Nuh. Tuhan tetapkan Nuh menjadi duta yang pertama. Ya, menjadi duta yang pertama untuk apa? Untuk penyelamatan. Sama setelah Nuh mendirikan bahtera, lalu kemudian bahteranya terdampar, ya. Setelah terdampar, lalu apa yang dia lakukan? Allah membuat perjanjian kepada Nuh, dan Nuh mendirikan apa? Coba kita lihat pasal yang ke-9. Mulai pasal 8 dulu. Pasal 8 ayat yang ke-20, tolong. Ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Dari pihak Tuhan. 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah ya, Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Iya, terima kasih. Nah, kembali lagi. Langsung konsep peribadatan kelihatan di sini. Nuh mempersembahkan, Allah ada di sana. Allah ada menerima persembahan itu di mezbah. Lalu Allah membuat perjanjian, pasal yang ke-9. Allah membuat perjanjian kepada Nuh dan keturunan manusia berikutnya. Disinilah mulai manusia bercabang, saudara. Mulai disinilah manusia bercabang. Makanya semua manusia yang ada di bumi ini hanya ada 3 dari 3 ras. Dari 3 ini. Semitik, Hamitik, atau Yafetik. Ya. Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Sem, Ham, dan Yafet. Nanti saudara bisa cek di internet ya, para ilmuwan-ilmuwan yang meneliti kaum Semitik itu siapa saja. Apakah orang Indonesia, orang Asia Tenggara itu keturunan Semitik, atau apakah memang Yafetik itu Yafet itu adalah keturunan orang-orang di Eropa sekarang, ataukah Ham itu adalah keturunan kawan-kawan dari Afrika atau bagaimana? Kalian bisa cek ya, sudah ada ilmu itu, ilmu genealogi namanya, asal usul ras kita dari bangsa mana. Nah, nanti akan ketemu orang Indonesia itu berasal dari negara mana, negara yang sudah ada pada waktu itu, bangsa apa kita Indonesia. Kok mirip dengan Vietnam, kok mirip dengan Filipina, kok mirip-mirip wajahnya dengan orang-orang Asia Tenggara ini, ada apa? Bisa dirunut kok semuanya. Nanti ujung-ujungnya kita dari 3 ini, apakah dari Sem, apakah dari Ham, apakah dari Yafet. Nah, gitu ya. Oke, kita ambil waktu break sebentar.
kita maju ke era berikutnya, era hakim-hakim. Ya, era hakim-hakim. Jadi era dosa ini masih ada banyak di sini sebenarnya yang ditambah ya. Era dosa ini masih kita tambahkan mulai dari Nuh, di sini taruh lagi. Kalau kalian mau nambah lagi, bikin banyak lingkarannya ya. Ada era Nuh, Abraham, lalu kemudian Tuhan memilih yang namanya bangsa Israel. Ya, era Israel lah bisa ditambahkan lah di sini ya. Ditambahkan satu lagi. Coba saya tambah ya. Bentar. Kita tambahkan supaya lebih mantap. Ya. Kecil aja, nanti diperbaiki hanya untuk mengingatkan. Ya, ini dia ya. Nah, ada era Israel, Tabernakel Musa. Nah, lalu kemudian setelah, kalau Tabernakel Musa tidak diragukan lagi ya, 40 tahun dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan dengan 40 sekian halte yang dipakai dalam perjalanan itu. Kita tidak bicarakan lagi karena di Tabernakel 1 udah kita bahas. Lalu kemudian Yosua menggantikan Musa. Yosua menggantikan Musa, membawa bangsa itu menyeberang ke Sungai Yordan, dan mereka akhirnya membagi-bagi tanah Kanaan menjadi milik pusaka mereka. Dari 12 suku dibagi-bagi. Lalu kemudian setelah Yosua berkhotbah selesai, setelah tanah Israel dibagi-bagi semua dengan baik, lalu Yosua pulang ke tempat warisannya dia. Dia tinggal di sana, sementara tabernakel berada di Gilgal. Ya, berada di Gilgal. Itu kalau udah saya jelaskan beberapa waktu lalu, sampai Yosua meninggal, lalu kemudian penatua-penatua menggantikan dia, penatua-penatua meninggal, lalu masuklah hakim-hakim. Ya, muncullah era hakim-hakim. Saudara tinggal lihat aja, hakim-hakim ada berapa puluh orang. Lalu setelah era hakim-hakim, di era hakim-hakim, tabernakel itu masih dipakai. Perhatikan ya. Tabernakel Musa itu masih dipakai. Kita dapat informasi nanti di zamannya Saul, di zamannya siapa itu? Gideon, di zamannya sampai hakim yang terakhir itu Samuel. Nabi Samuel. Hakim yang terakhir itu Samuel. Yang kemudian Samuel ini adalah muridnya Imam Eli. Lalu Samuel ini, di eranya Samuel inilah mereka meminta raja. Ya. Mereka meminta raja. Ya. Mereka minta raja, jadi era raja dengan era nabi-nabi ini nyatu gitu ya. Jadi karena nabi-nabi ini melayani di eranya raja-raja ini, dia menyatu. Jadi terus konsep pendiaman peribadatan itu mewarnai seluruh pembelajaran yang ada di setiap sejarah hakim-hakim, sejarah nabi-nabi, termasuk para raja-raja, atau seluruh Alkitab kita. Saudara bisa lihat Alkitabnya. Saudara bisa lihat Alkitabnya. Mulai dari Kejadian, sampai semua kitab nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Raja Saul,
Raja Daud. Itu semua berbicara tentang tabernakel masih. Sampai di Raja Daud itu masih tabernakel itu. Lalu kemudian setelah Raja Daud meninggal, Salomo menggantikan ayahnya. Raja Salomo menggantikan ayahnya, apakah berubah, Pak? Konsep pendiaman dan konsep peribadatan berubah? Loh, enggak berubah, justru progres. Salomo mendirikan bait suci. Tabernakel, kemahnya, tendanya disimpan, sementara perabotan-perabotannya ditaruh. Ya, ditaruh di di bait sucinya Salomo. Di antaranya itu adalah tabut perjanjian, udah pasti. Informasi yang lainnya kita tidak bahas. Di era raja-raja, bait suci Salomo itu dibicarakan terus. Bagaimana memberikan korban, siapa imamnya, bagaimana pelayanan orang Lewi. Itu terus yang mewarnai seluruh era raja-raja. Tawarikh, kitab-kitab nabi kecil, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki, itu semua bicara tentang bait suci. Bait suci Salomo dihancurkan, tetapi kemudian Zerubabel mendirikan bait suci yang baru. Nanti akan kita lihat. Jadi terus pendiaman Allah, peribadatan, pendiaman Allah, peribadatan, pendiaman Allah, peribadatan. Lalu kemudian masuk di era Yesus. Sama. Bait suci Salomo diruntuhkan, bait suci Zerubabel didirikan, bait suci Herodes di zaman Yesus ada. Sama. Allah berdiam, Yesus datang ke bait suci, dia mengusir orang-orang yang berdagang di bait suci. Ini rumah Bapakku, kamu bikin jadi sarang penyamun. Pendiaman. Konsep pendiaman, konsep peribadatan. Itu terus dibicarakan. Lalu kemudian kita bergerak ke era gereja. Era sekarang apa, Pak? Sama. Era pendiaman, era peribadatan. Ya, coba kita baca 1 Korintus, ayat yang terkenal ini. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 1 Korintus 3:16 bisa baca satu orang yang bergantian ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Iya, saudara perhatikan. Ini, kamu adalah baitnya. Tabernakel sudah tidak ada memang. Bait suci Salomo ya sudah, apalagi. Bait suci Herodes sudah tidak ada. Gereja kita dibakar, ya tidak apa-apa. Tetapi bukan berarti konsep pendiaman dan konsep peribadatan itu ikut terbakar, ikut rubuh ketika Babilonia menghancurkan bait suci Salomo, lalu runtuhlah konsep pendiaman dan peribadatan. Enggak, saudara. Ajaib. Karena ini adalah God's ways. Saya sudah sebutkan tadi, ini adalah cara kerjanya Tuhan, tidak bisa dirubah. Sampai kekal. Di era gereja sekarang, loh, kita para pendeta, karena butuh tempat ibadah jemaat, kita bangun gedung gereja. Lalu kita panggil nama Tuhan di sana. Allah hadir. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita panggil nama Tuhan di sana. Karena dua konsep ini kita tahu itu. Walaupun kita belum belajar teologi ini, tapi kita di dalam hati dan pikiran manusia itu selalu dua ini. Beribadat. Allah berdiam. Beribadat. Bikin tempat Allah diam. Selalu begitu. Walaupun Allah tidak butuh tempat, tapi konsep itu sudah God's ways. Sudah menjadi caranya Tuhan. Tidak bisa diprotes. Tidak bisa dirubah. Lalu kita mendapatkan informasi yang lebih jauh. Ternyata tubuh kita ini adalah tempat Allah berdiam.
tubuh kita ini adalah tempat yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah. Wow. Di setiap era, dia berbicara tentang dua hal ini. Maka kalau berbicara tentang tabernakel sebagai sebuah teologi, saya mau katakan bahkan teologi ini luar biasa. Bahkan lebih besar dari teologi Calvinis, teologi Armenian yang sekarang ini kita dengar. Karena teologi keselamatan Armenian, teologi keselamatan Calvinis, itu ada di dalamnya sini. Itu adalah salah satu bagian dari konsep ini. Coba perhatikan. Teologi-teologi yang ada sekarang ini adalah bagian dari konsep teologi pendiaman dan peribadatan ini. Kalau bisa saya katakan, inilah mamaknya. Inilah mamaknya teologi ya. Inilah mamaknya teologi ya. Inilah opungnya teologi ya. Amin. Karena di dalamnya inilah bicara tentang teologi keselamatan. Di sini bicara tentang teologi Allah Tritunggal. Di sini bicara tentang nanti teologi penyucian. Semua di sini. Ini adalah sebuah teologi yang sangat gemuk sekali. Semoga sebuah teologi yang sangat besar pengajaran tabernakel itu tidak bisa dikerjakan hanya 100-200 orang. Tidak bisa. Saya katakan, waduh, ini pengajaran yang tidak bisa selesai pada zaman ini mungkin ya. Memang iya betul, karena ada era kekal ini, perhatikan. Ini masih saya tambahkan ini. Nah, era kekal. Di kekekalan pun nanti, saudara-saudara, di kekekalan jangan salah, jangan lupa bahwa konsep pendiaman Allah dan konsep peribadatan itu tetap ada. God's way. Itulah caranya Tuhan. Itulah maunya Tuhan. Tidak bisa dirubah. Loh, Pak Stephen kok bisa ngomong kerajaan 1000 tahun itu ada tempat ibadah? Inilah tempat ibadah di kerajaan 1000 tahun. Coba kita baca. Yesekiel. Yesekiel pasal 30. Inilah tabernakel inilah bait suci yang menggantikan bait suci Herodes. Inilah bait suci yang diingin-inginkan oleh Israel saat ini. Mereka menginginkan ada lagi berdiri bait suci di atasnya bait suci Salomo yang dulu, yang sekarang ada masjid ya di Timur Tengah itu. Yesekiel pasal yang tadi saya bilang pasal berapa? 30. Oh, 40, maaf. Yesekiel pasal 40. Ini tentang bait suci kerajaan 1000 tahun nanti. Jadi di kerajaan 1000 tahun itu kita beribadat juga tetap. Melakukan aktivitas. Allah berdiam di Yerusalem. Di bait sucinya yang ini. Ini nubuatannya Yesekiel. Kayak ginilah nanti bait sucinya. Ya. Nanti kalau sempat saya tunjukkan. Sudah pernah saya tunjukkan ya? Videonya. Hah? Sudah apa belum ya? Pernah Pak dikirim. Oh, sudah saya kirim kan? Ah, itu dia. Nah, ini. Di kerajaan 1000 tahun. Di Yesekiel pasal yang ke-40 ayat yang ke 48. Coba dibaca, minta tolong dibaca. Bait suci yang baru. Ya, bait suci yang baru di Yerusalem. Ya, di kerajaan 1000 tahun. Belum Yerusalem baru ya, belum. Masih di Yerusalem yang di Palestina. Kerajaan 1000 tahun itu nanti ada di bumi ini. Baca, Pak. Terus. Lalu dibawanya aku ke balai bait suci, dan ia mengukur tiang-tiang temboknya. Tebalnya 5 asta yang sebelah sini dan 5 asta yang sebelah sana. Lebar pintu itu 14 hasta dan dinding sampingnya masing-masing 3 hasta. Iya, pasal 43 ayat 1. Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Iya.
Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Iya. Terus? Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dan sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Iya, terima kasih. Nah, ini nubuatannya Yesekiel ini bukan nubuatan tentang bait suci Salomo ya. Enggak, bukan tentang bait suci Salomo. Bait suci Salomo sudah hancur. Ya, jadi ini bait suci yang akan datang. Ini berbicara tentang bait suci yang akan datang. Dan seterusnya, lalu kemudian kita melihat pasal 44 mengenai kebaktian para imam-imam yang melayani seperti apa. Jadi nanti tetap akan ada konsep peribadatan di kerajaan 1000 tahun. Ya, di kerajaan 1000 tahun tetap ada konsep peribadatan. Sekarang kita masuk ke Yerusalem baru. Masih ada peribadatan. Oh, sama. Allah berdiam di tahtanya, manusia datang beribadah. Coba kita baca Wahyu. Sama saja, ini caranya Tuhan, tidak bisa dirubah. Sudah maunya Tuhan ini. Tidak bisa dirubah sudah. Pasal yang ke 20. Pasal yang ke-21. Ayat yang ke-22 langsung. Ayat yang ke-22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Ya, terima kasih. Baru kita tahu ternyata Allah sendiri nanti jadi bait suci di kerajaan kekal itu loh. Jadi memang ini rupanya Tuhan itu adalah bait sucinya gitu loh. Sehingga konsep pendiaman dan konsep peribadatan mulai dari setiap zaman, mulai dari Eden sampai kerajaan 1000 tahun. Ya karena memang hidupnya dia itu konsepnya begitu. Allah kita itu adalah konsep pendiaman, Allah kita itu adalah konsep peribadatan ada di dalam dirinya. Jadi nanti sudah tidak ada lagi tabernakel, bait suci Yesekiel tadi sudah tidak ada. Dilihat oleh Rasul Yohanes tidak ada lagi, tapi ada bait suci yang sangat-sangat indah, yaitu Allah yang Maha Kuasa sendiri adalah bait sucinya. Terus demikian juga anak domba itu. Nah, Yesus Kristus itu ternyata bait sucinya. Kita nggak tahu nanti kayak apa itu wujudnya, indahnya kayak apa ya. Bait suci adalah Allah. Anak domba itu adalah bait sucinya tempat kita beribadah. Ya, lalu itu Allah, konsep pendiamannya udah jelas. Manusia bagaimana? Manusia bagaimana beribadahnya? Ayat 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Terus? Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Iya, mempersembahkan semuanya kepada Allah. Ya tetap terjadi ya. Bangsa-bangsa yang ada di langit baru dan bumi yang baru, mereka datang ke Yerusalem baru untuk beribadah kepada Allah dan membawa kekayaan dan persembahan-persembahannya. Waduh, surganya Bapak ini kayak apa? Nanti ya, ditanya ke Pak Yusak ya. Kayak apa bentuknya surga nanti itu kayak apa? Nah, saya ringkaskan saja. Mulai dari semua era, lihat. Di semua era, sekarang kita tahu bahwa konsep pendiaman dan peribadatan itu kekal. Dari kekal sampai kekal. Maka ketika kita belajar mengenai pengajaran tabernakel yang berbicara tentang konsep pendiaman dan peribadatan, kalau ada orang mengatakan ini bukan sebuah teologi, saya katakan keterlaluan.
Ya, keterlaluan. Justru pengajaran tabernakel ini merupakan induk dari teologi yang perlu dipahami bahkan secara sejarah aja loh. Secara sejarah dari Alkitab runut gitu ya. Itu enggak bisa dipungkiri, konsep pendiaman dan peribadatan itu enggak bisa dilepas. Konsisten dia. Ya. Kalau kita perhatikan konsep pendiaman dan peribadatan itu konsisten di sepanjang teologi Alkitab. Ya, dimulai dari Allah yang berdiam di surga, dia datang ke dunia, dia diam di Taman Eden, lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa, dia diam di kemah suci, lalu nanti ketika manusia sudah tidak berbuat dosa lagi, seperti di Taman Eden awal-awalnya, maka di dalam surga, konsep peribadatan dan pendiaman itu tetap ada. Di sepanjang sejarah dan di sepanjang zaman. Tabernakel sebagai sebuah teologi. Nah, sekarang kita melihat dari sisi integrasi atau penyebaran isu. Sebaran isu mengenai konsep pendiaman dan peribadatan di dalam Alkitab ini mendominasi loh. Saya buktikan secara statistik. Ya, kita buktikan secara statistik. Di dalam Alkitab kita, yang kita punya sekarang ini, kita sebutkan 100% lah. Ini satu Alkitab ini, kalau dibuat persentase, 100%. Isinya 100%. Di dalamnya itu sebenarnya hanya ada 3. Ada tiga polaritas atau keadaan kehidupan manusia. Ada 3 ini. Ada 3 yang kita dapatkan di sini. Yang pertama adalah konsep manusia tanpa dosa di Eden. Perhatikan ya. Manusia tanpa dosa di Eden ada di sini. Lalu di Alkitab kita ini adalah manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa ada di sini, di 100% itu. Lalu kemudian di dalam Alkitab kita ini ada program pemulihan. Manusia yang berdosa ini mau dipulihkan supaya seperti di Eden ini lagi. Itu sejarah dunia itu kayak gitu. Eden tanpa dosa, manusia berdosa, dan Tuhan ingin memulihkan manusia berdosa supaya kembali seperti Eden. Itu isi Alkitab kita itu hanya itu sebenarnya, 3 ini. Tanpa dosa, berdosa, memulihkan dosa. Itu 66 kitab ini. Sekarang kita lihat persentasenya. Konsep Eden, manusia tanpa dosa itu hanya 1,5%. Ya, hanya 1,5%. Oke lah, saya sebut seluruh kitab Kejadian dah. Padahal sebenarnya kan hanya Kejadian 1 dan Kejadian 2 kan, hanya 2 pasal loh. Tapi oke, saya buatlah 1,5% dari 66 kitab, dari 100% Alkitab, manusia hanya diinformasikan tidak berdosa hanya 1,5%. Keadaan manusia tanpa dosa itu hanya sedikit informasinya. Setelah itu manusia jatuh dalam dosa sudah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, perhatikan. Dari 65 kitab, kalau saya katakan tadi, oke lah, kitab Kejadian, sebutlah itu manusia, penciptaan manusia tanpa dosa, oke lah. 1,5% dari 66 kitab. Sementara ada 65 kitab atau 98,48% dari Alkitab, semuanya itu menjelaskan bagaimana proses pemulihan hubungan itu dilakukan oleh Tuhan. Mulai dari Kejadian pasal yang ketiga sampai kitab Wahyu pasal 22, itu semuanya bicara tentang kejatuhan manusia dan upaya pemulihan yang Tuhan kerjakan. Dan perhatikan saudara,
Dari 98,48% itu, cara Allah melakukan pemulihan itu ada 3 ini, saudara. Ada 3 ini cara yang Tuhan lakukan. Yang besar-besar aja saya omongin. Yang pertama, tabernakel. Ya kan? Tabernakel atau rumah Allah, bait suci, sampai kepada Maleaki. Yang kedua, Yesus datang. Yesus datang, berbicara sampai nanti informasinya di Kisah Rasul. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah para Rasul, berbicara tentang Injil yang disampaikan. Ya, berbicara tentang kabar Injil yang disampaikan. Baik oleh Yesus, murid-murid, termasuk para pendiri gereja, bapak gereja, Petrus, rasul-rasul lah. 1, pemulihan dengan hadirnya Allah di tabernakel. Yang kedua, hadirnya Allah lewat Immanuel, Yesus Kristus. Dan yang ketiga, ajaib, saudara. Yang sekarang masih berjalan, pemulihan itu diberikan kepercayaan kepada gereja. Apa itu gereja? Gereja itu adalah bait sucinya Tuhan. Lihat. 3 dari 98,48% atau 65 kitab di dalam Alkitab kita, semuanya tabernacle minded. Terlalu mengada-ngadanya Bapak ini. Oke lah, kalau bukan seluruhnya, dari 98,48%, oke lah. Tabernacle. Tabernacle sepertiga dari konsep pemulihan yang Tuhan kerjakan di bumi. Bayangkan loh, kenapa kok orang bilang pengajaran tabernakel tidak signifikan? Kenapa orang katakan pengajaran tabernakel tidak relevan? Ini saya buktikan berdasarkan data. Nggak usah ngomong-ngomong rohani-rohani, istilah-istilah khotbah-khotbah. Enggak, saya buktikan dengan data. %98,48% Allah ingin memulihkan Edenik ini, konsep Edenik ini ingin dipulihkan sampai sekarang ini. Itu semuanya tabernacle minded. Konsep pendiaman Allah, konsep peribadatan umat. Tabernacle konsep. Bicara tentang tabernacle Musa, ya udah pasti. Bait suci Salomo udah pasti. Raja-raja udah pasti. Zamannya Yesus, tambah lagi. Dia mengkritisi cara pengelolaan bait suci yang keliru. Gereja, apalagi kita ini bait sucinya. Dikembangkan teologi yang besar dari sini luar biasa. Akan terus berkembang. Nah, inilah fakta. Bahwa tabernakel sebagai sebuah teologi itu tidak terbantahkan lagi. Itu sudah tidak terbantahkan. Tinggal memang diperlukan kita-kita, anak-anak muda, orang-orang yang mau bergiat. Memang kerja keras, Pak. Kerja keras, Dek. Kok bisa kerja keras? Ya karena kita tidak punya warisan. Kita tidak punya warisan. Kalau orang-orang teologi Calvinis itu turun, diwariskan kepada orang-orang Reform, kepada orang-orang Injili, kepada orang-orang Baptis, itu diwariskan. Mereka sudah punya naskah-naskah, punya banyak ribuan buku. Anak-anak mudanya tinggal mempelajari, menemukan hal-hal yang baru. Kita, astaga, ampun Pak, kerja keras memang kita. Kalau mau, kalian angkatan yang kelima. Harapan saya, ya harus maulah. Siapa lagi dong? Makanya saya dorong, memang tidak cukup hanya sekolah 1 tahun untuk menjelaskan tabernakel sebagai sebuah teologi. Wah, saya harus mendorong kalian, ambil doktornya. Urbanus jadi doktor lah. Kuliah terus. Belajar terus.
Kapan melayaninya, Pak? Ya sambil melayani. Emang Yesus dan murid-muridnya ketika Yesus jadi dosen, murid-muridnya jadi murid, lalu pelayanannya ditinggalkan. Oh, ya enggak toh. Berjalan bersamaan bisa kok. Bisa. Petrus sudah punya keluarga, nggak apa-apa juga. Saya kuliah S1 itu sudah punya anak saya. Sudah punya anak 1. Terlambat sekali saya kuliah. Sudah punya anak 1, masih jadi pengerja lagi. Tapi diterobosi, karena Tuhan taruh di hati saya ndak bisa. Pengajaran tabernakel yang dibilang orang-orang tua saya ini besar-besar-besar hanya omongan nanti nih. Ini hanya akan jadi omongan aja, besar-besar-besar-besar, nggak jadi-jadi nih. Nggak bisa jadi, hanya besar-besar-besar-besar. Ditanya orang, besar apanya, Pak? Nggak tahu besar apanya. Karena orang pasti tanya, bagaimana cara kalian membuat pengajaran ini besar? Oh, nggak ada orang yang sekolah. Nggak ada orang yang bisa ditaruh di depan untuk ditanyai. Saya dorong ini loh faktanya. Ya, pengajaran kita ini adalah pengajaran yang besar. Jadi kalimat bapak-bapak kita yang dulu itu, saya aminkan itu sekarang, besar sekali. Dan dibutuhkan ada banyak anak-anak muda cendekiawan-cendekiawan dari GPT yang mau menghibahkan dirinya untuk belajar. Itu harapan saya ya. Ya bolehlah dosen mengharap tinggi sekali kan, masa nggak boleh sih? Urbanus jawab, apakah saya salah mengharapkan kamu jadi seorang MTH? Seorang magister? Tidak, Pak. Tidak kan? Dan saya kira nggak sulit untuk menjawab itu. Nggak sulit untuk menjawab itu. Tinggal punya keinginan aja untuk belajar. Kalau kalian memang nggak belajar teologi secara lengkap, kalian tidak akan bisa memahami ini. Apalagi untuk mengajarnya. Maka harapan saya, ayo maju terus ya. Bahwa memang di generasi ini mungkin belum terjawab untuk itu, tapi nanti mungkin setelah kita pada meninggal atau kalian sudah pada jadi hamba Tuhan besar, di sanalah kita akan melihat bahwa pengajaran tabernakel ini akan menjadi topik-topik seminar, akan menjadi topik-topik jurnal internasional yang terus diperbincangkan, rahasia-rahasia yang terungkap di dalamnya bisa diungkapkan kembali oleh anak-anak muda di generasi berikutnya. Ya, oke. Sudah waktu kita masih ada 2 menit. Tabernakel sebagai sebuah teologi, itu kalau kita melihat proyek eskatologis bangsa Israel yang ingin mendirikan bait suci ketiga. Sampai hari ini, mereka menginginkan bait suci itu kembali lagi. Mereka sekarang tidak punya. Mereka hanya punya rumah-rumah atau sinagog, gedung-gedung ibadah gitu. Tapi mereka tetap menginginkan konsep pendiaman dan konsep peribadatan yang mereka pahami itu harus seperti nenek moyangnya. Saking kuatnya konsep peribadatan dan konsep pendiaman Allah ini, membuat mereka sampai hari ini secara politik, secara ekonomi, menginginkan agar bait suci yang ketiga itu tetap bisa berdiri. Mereka sangat mengharapkan itu sampai hari ini. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tabernakel sebagai sebuah teologi, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, kita akhiri kelas kita dulu untuk kali ini. Mari kita berdoa bersama. Kepadamu Allah yang hidup, kami bersyukur. Tuhan yang memberikan kami kesempatan. Tuhan yang memberi kami kemampuan untuk mempelajari firman-Mu, Tuhan. Khususnya pengajaran tabernakel sebagai sebuah teologi, Tuhan tolong kami. Minggu depan kami akan berbicara tabernakel, teologi tabernakel sebagai sebuah tanggung jawab. Tuhan, bukan secara kebetulan. Di sini ada 12 peserta didik Tuhan yang mendengarkan hamba-Mu berbicara, menyampaikan sesuatu yang belum mungkin pernah didengar, belum pernah dipahami. Engkau yang akan memampukan kami. Dari kami semua yang diberi kesempatan untuk mendengar ini,
kami akan dipakai oleh Tuhan untuk menjabarkan lebih jauh, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Konsep pendiaman Allah, konsep peribadatan umat di dalam tabernakel sangat sentral dalam pemahaman pengenalan kami kepada Tuhan. Demi nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Pak